Yo, Minna, selamat datang di channel cerita anime. Di channel yang biasa-biasa ini. Di video kali ini, aku akan membahas cerita manga Rogo ni Sonete Isekai de Hachiman Mai no Kinka wo Taimasu. Lanjutan dari animenya ya. Bagi yang belum nonton animenya, nonton dulu animenya biar bisa paham dengan pembahasan yang ada di video ini. Yos, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke pembahasannya. Ikuzo. Hari Sabtu, jam 12.55 waktu siang hari, di sebuah atap gedung pusat perbelanjaan Yugilando. Pria dan wanita berkumpul di sudut atap pusat perbelanjaan. Tidak ada seorang anak yang terlihat. Ini adalah titik temu untuk pertemuan offline tur ke Isekai. Setelah pria dan wanita yang berkumpul tersebut menunggu untuk beberapa waktu ke depan, tiba-tiba datanglah seorang gadis yang menghampiri mereka semua. Seorang gadis yang datang menghampiri mereka semua pun berkata, "Selamat datang semuanya. Saya orang yang memanggil kalian semua. Viscontes Mitsuha von Yamano." Mereka semua yang melihat gadis tersebut pun sangat terkejut dengan mata yang berbinar dan berkata, "Wow, Bishoujo liar datang." Setelah mereka melihat penampilan Mitsuha yang mirip seperti Bishoujo atau gadis cantik, lalu mereka pun mulai memperkenalkan diri mereka satu persatu dengan berkata, "Ini pertama kalinya kita bertemu. Aku Himono. Aku Endo. Aku Yamao. Aku Nishimura." Setelah mereka memperkenalkan diri mereka masing-masing, Mitsuha pun berkata kepada mereka bahwa alasan aku meminta kalian semua untuk berkumpul di sini adalah karena tempat ini biasanya sepi. Dan karena ini adalah tempat tinggi yang dikelilingi oleh dinding, memberikan jarak penglihatan yang rendah. Lalu Mitsuha pun mulai berjalan di depan mereka sambil berkata, "Silahkan lewat sini." Mereka semua pun mulai mengikuti arah jalan yang dilalui oleh Mitsuha untuk menuju ke suatu tempat yang ingin dituju oleh Mitsuha. Akhirnya mereka semua pun sudah sampai ke tempat yang ingin dituju oleh Mitsuha. Lalu Mitsuha pun berkata kepada mereka, "Tolong berjanjilah padaku agar kalian tetap merahasiakan apa yang terjadi di sini." Setelah Mitsuha mengatakan hal tersebut kepada mereka, Mitsuha pun menggunakan kemampuan teleportasinya untuk memindahkan mereka semuanya ke dunia lain. Di waktu yang bersamaan, hari Sabtu, jam 13.00 di wilayah Viscon Yamano, mereka semuanya sudah sampai ke dunia lain dalam sekejap. Mereka semua sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat, kecuali Dr. Nishimura. Lalu mereka pun berkata, aku bersumpah kita berada di atap pusat perbelanjaan sampai beberapa detik yang lalu. Di mana sih ini? Di mana kita? Wow." Mitsuha yang melihat reaksi mereka pun mulai tersenyum dengan mata yang berbinar-binar, lalu berkata, "Tempat ini bukan Jepang, atau lebih tepatnya ini bahkan bukan bumi, melainkan ini adalah dunia yang berbeda." Mitsuha pun melanjutkan perkataannya lagi sambil mengangkat kedua ujung roknya ke atas sedikit, lalu memundurkan kaki kanannya sedikit ke belakang dan berkata, "Selamat datang di wilayah Viscon Yamano." Setelah Mitsuha mengatakan hal tersebut, mereka pun semakin sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Sambil berkata, dengan masih memasang ekspresi terkejutnya, mereka pun berkata, "Kamu pasti bercanda. Aku pikir postinganmu itu hanyalah candaan. Tapi
Ini adalah dunia lain. Bagaimana kita bisa sampai di sini? Misoha pun merespon perkataan tersebut dengan berkata, "Aku memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke dunia yang berbeda." Setelah mereka mendengarkan perkataan Misoha tersebut, mereka pun semakin terkejut sambil melihat sekelilingnya dan berkata, "Wow, luar biasa." Salah satu dari mereka membalikkan badannya ke arah Dr. Nishimura dan berkata, "Tunggu sebentar, Dr. Nishimura-san, bagaimana kamu bisa begitu tenang sekarang?" Dr. Nishimura pun merespon perkataan tersebut dengan berkata, "Sebenarnya ini bukan pertama kalinya aku ke sini." Setelah Dr. Nishimura mengatakan hal tersebut, mereka pun semakin terkejut dan berkata, Misoha mulai berjalan di depan mereka sambil berkata, "Silahkan lewat sini semuanya." Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka yang melihat sesuatu pun berkata, "Mungkin rencana itu yang kuberi saran, sistem baru penanaman sawah dan ladang, apakah benar-benar diberlakukan di sini? Persis seperti informasi dalam laporan-laporan itu dan seperti yang kita lihat di dalam gambar cici itu." Misoha merespon perkataan tersebut dengan berkata, "Foto-fotonya bukan CG, tapi foto normal yang diambil dengan kamera digital biasa. Tapi ya, di daerah dataran di seberang sungai." Salah satu di antara mereka dengan mata yang berbinar berkata lagi, "Perahu, bagaimana dengan perahu nelayan miniatur serbaguna?" Misoha pun menjawab, "Masih dalam tahap pengujian, tapi ya, di kalangan sementara di desa nelayan, kami menemukan sedikit kendala saat ini." Setelah Misoha mengatakan hal tersebut, salah satu di antara mereka yang bertanya tadinya pun merespon perkataan Misoha dengan berkata, "Apa masalahnya? Di mana kapalnya? Di mana itu?" Misoha pun menjawab, "Hahaha, ya, tidak seperti ada tambang yang telah aku awasi, dan memproses kayu akan sulit tanpa mesin berat." Dr. Nishimura memegangi bahu kanan si Yamao-san yang ingin ikut berbicara. Lalu Dr. Nishimura pun melihat ke arah gadis dewasa dan gadis kecil yang sedang lewat di depannya. Mereka mulai melanjutkan perjalanan lagi dengan berjalan kaki, dan setelah berjalan kaki untuk beberapa waktu, akhirnya mereka pun sampai ke kediaman Viscontes Yamano. Dan keesokan harinya, di hari Minggu, jam 12.00, hari ini kita datang ke ibu kota menggunakan teleportasi. Mereka berempat yang melihat pemandangan ibu kota sangat terpukau dengan apa yang mereka lihat. Lalu mereka berkata, "Luar biasa, betapa indahnya." Dan Yamao-san pun melihat sebuah bangunan tinggi yang mirip seperti menara sambil menunjuknya, lalu berkata, "Itu adalah kastil." Dr. Nishimura yang melihat hal tersebut pun juga sangat terpukau dan berkata, "Wow." Mereka pun mulai berjalan sambil melihat sekelilingnya, dan akhirnya mereka sudah sampai di suatu bangunan. Lalu Misoha pun berkata, "Bangunan ini adalah toko umum Misoha. Ini adalah tokoku." Mereka semua pun mulai memasuki toko milik Misoha. Lalu Misoha pun berkata, "Barang dagangan kami sebagian besar bersumber dari toko 100 yen." Mereka berempat pun merespon perkataan Misoha dengan ekspresi datar dan berkata, "Oh." Ketika mereka sedang melihat barang dagangan milik toko Misoha, tiba-tiba terdengarlah sebuah
bunyi suara perut keroncongan dari Himino-san. Lalu Misoha yang mendengar hal tersebut pun berkata, "Bagaimana jika kita pergi untuk makan siang?" Mereka semua pun mulai pergi berjalan menuju ke sebuah restoran untuk makan. Dan akhirnya mereka pun tiba di restoran Paradise Pavilion. Mereka pun segera memasuki restoran tersebut. Dan ketika mereka mulai membuka pintu, tiba-tiba para pelayan pun muncul dan berkata, "Silahkan masuk." Misoha yang melihat hal tersebut pun berkata dalam hatinya, "Begitu mereka mendengar teman-teman dari tanah airku datang ke sini, tampaknya mereka lebih bersemangat untuk melihat seberapa baik masakan Yamano mereka bisa menyenangkan lidah asli. Mereka memesan seluruh toko untuk kita." Ketika Misoha menjelaskan kepada mereka berempat bahwa mereka akan makan makanan yang seperti di bumi, mereka berempat pun dengan ekspresi sedikit kecewa berkata, Padahal kita akhirnya datang ke Isekai, tapi masih berakhir dengan makan-makan normal seperti di bumi." Misoha yang melihat reaksi keempat orang tersebut pun berkata, "Hanya sekali saja makan malam akan menyajikan masakan dunia ini, oke?" Mereka semua pun mulai duduk di meja makan, dan Marcel-san pun menghampiri Misoha lalu berkata, "Aku akan mengerahkan semua kemampuanku." Misoha yang mendengar hal tersebut pun berkata, "Aku tak tahu apa yang kamu katakan." Dan Misoha seketika menghentikan perkataannya. Lalu Misoha melihat ke arah gadis kecil yang sedang tersenyum di depannya sambil berkata, "Kenapa kamu di sini, Sabine-chan?" Sabine-chan pun menjawab, "Karena aku menerima laporan tentang setiap kegiatan Misoha-sama." Misoha yang mendengarkan perkataan Sabine-chan pun berkata dalam hatinya, "Kamu anak yang menyeramkan." Misoha berkata lagi sambil melihat ke arah orang-orang yang baru saja memasuki restoran tersebut, "Kenapa seluruh keluarga bosses ada di sini?" Orang-orang dari keluarga bosses pun menjawab, "Ya, aku ingin menyapa teman putriku. Kamu tahu? Hal yang sama juga untukku. Aku datang untuk mendiskusikan tentang debutanku. Apakah kamu memiliki pisau yang bagus? Aku tidak khawatir jika ada yang menjadi sainganku." Misoha yang mendengarkan hal tersebut pun berkata, "Untuk apa? Bahkan Yang Mulia dan Perdana Menteri pun. Apakah kalian di sini untuk makan siang juga?" Seraja dan Perdana Menteri pun menjawab, "Kami menyukai masakan di sini, kamu tahu?" Si Misoha melanjutkan perkataannya lagi dengan berkata, "Bahkan kamu juga datang, putri pertama." Si putri tersebut pun menjawab, "Itu bukan karena aku mendengar Alexis sama akan hadir. Aku hanya datang untuk omurice." Para orang-orang dari bumi pun sangat terkejut dan heran melihat hal tersebut. Lalu mereka pun berkata, "Misoha-chan adalah Viscount kan? Namun sepertinya para bangsawan dan keluarganya memperlakukanmu seperti salah satu dari mereka sendiri. Dan sepertinya kamu bisa memarahi sang putri dengan mudah. Selain itu, bahkan raja." Misoha yang mendengarkan hal tersebut pun menutup telinganya dengan kedua tangannya, lalu berkata, "Kumohon, jangan bertanya." Akhirnya makanan pun tiba. Lalu mereka pun mulai memakannya. Setelah beberapa waktu kemudian, mereka pun selesai makan, lalu berkata, "Terima kasih untuk makanannya." Misoha pun melihat ke arah Marcel-san sambil menunjukkan jempol jarinya, lalu berkata,
Semua orang bilang masakanmu memuaskan, Marcel. Si Marcel Stang yang mendengarkan hal tersebut pun berkata sambil menangis terharu, "Aku senang sekali, itu bagus." Misoha pun mulai menghampiri salah satu pelayan, lalu berkata, "Alina-san, apakah kamu punya rekomendasi untuk melihat-lihat ibu kota?" Si Alina-san pun menjawab, "Istana kerajaan adalah daya tarik utama, tapi bukan berarti kamu bisa masuk ke dalam sana." Si raja yang mendengarkan hal tersebut pun ikut berbicara dengan berkata, "Kedengarannya bagus, aku akan memandumu." Para orang-orang dari bumi yang mendengarkan perkataan si raja pun sangat terkejut, lalu berkata, "Apa? Keluarga kerajaan memanduku?" Akhirnya mereka pun mulai meninggalkan restoran tersebut. Lalu Misoha pun berkata kepada raja, "Kita akan melihat ibu kota saat menuju istana." Si raja pun menjawab, "Ya." Ketika mereka semua berjalan menuju ke istana sambil melihat ibu kota, mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat, karena banyak orang-orang yang berkumpul di sekitaran mereka sambil berkata, "Gadis kulit petir datang kemari, sangat hebat. Sang gadis kulit petir, bisakah Anda melihat ke sini?" Para orang-orang dari bumi pun yang heran dengan pemandangan tersebut pun bertanya kepada Misoha, "Hei, jadi mengapa semua orang kota menatapmu dengan mata berbinar, melambaikan tangan mereka dan berteriak padamu, Misoha-chan? Apa yang mereka katakan?" Misoha dengan malu sambil menutupi telinganya dengan kedua tangannya pun berkata, "Tolong jangan tanyakan itu, aku mohon padamu." Setelah beberapa waktu mereka berjalan kaki, akhirnya mereka pun sampai ke istana. Setelah mereka sampai ke istana, mereka pun langsung pulang kembali ke kediaman Viscount Yamano menggunakan kemampuan teleportasi Misoha. Beberapa jam pun berlalu, dan waktu malam hari pun telah tiba. Misoha dan para orang-orang bumi pun pergi ke ruang makan untuk makan malam. Mereka semua pun mulai duduk, dan di atas meja makan tersebut pun mulai tersedia semua jenis makanan yang berbeda-beda. Misoha yang melihat hidangan makanan tersebut pun berkata dalam hatinya, "Untuk makan malam kami kembali ke Paradise Pavilion dan dengan senang hati menikmati makanan lokal. Meskipun begitu, tidak ada yang terlalu luar biasa, tidak seperti dalam manga, tidak ada stik naga atau apapun, atau lebih tepatnya, ini bumi memiliki lebih banyak variasi. Suka atau tidak, alasan utamanya adalah kemampuan untuk membekukan makanan." Mereka semua pun mulai makan, dan setelah beberapa saat kemudian, mereka akhirnya selesai makan. Si Himino-san dan Endo-san pun berkata, "Ini rasanya agak unik ya. Alkohol ini sangat bagus." Si Dr. Nishimura melihat ke arah Misoha, lalu berkata, "Nona Viscontes, apakah mungkin bagiku untuk hidup di dunia ini secara permanen?" Misoha yang mendengarkan hal tersebut pun berpikir dan berkata dalam hatinya, "Sama seperti aku melihatnya tersesat dalam pikirannya sendiri." Lalu Misoha pun berkata kepada Dr. Nishimura, Ya, jika bertanya apakah itu mungkin atau tidak mungkin, itu pasti bisa dilakukan. Namun, aku tidak tahu kapan aku akan mati atau jika suatu hari aku mungkin kehilangan kemampuan untuk berteleportasiku. Bagaimana jika kamu kemudian tertinggal di dunia ini? Bahkan, jika tujuanmu adalah untuk membantu orang dengan keterampilan medismu, apa yang dapat Anda capai tanpa fasilitas medis atau obat-obatan? Anda harus mulai dari belajar bahasa dunia ini, dan konsep lanjutan tidak akan memiliki kecocokan dalam bahasa mereka,
sehingga makna Anda tidak akan sampai. Dokter, apakah Anda yakin Anda bisa menjelaskan tindakan pemindahan CT scan ke seseorang di abad pertengahan hanya dengan kata-kata saja? Hanya menggunakan kata-kata, apakah orang itu akan tahu dan mengerti? Setelah Mizuha mengatakan hal tersebut, Mizuha dan Dr. Nishimura pun saling menatap satu sama lain. Dr. Nishimura pun menutup matanya sambil menghela napasnya, seakan-akan dia memberikan isyarat bahwa dia telah mengerti. Lalu Dr. Nishimura pun mengambil sebuah gelas yang berisikan alkohol di dalamnya dan meminumnya. Mizuha yang melihat hal tersebut pun mulai mengambil sebuah gelas yang ada di depannya dan meminumnya, lalu berkata dalam hatinya, aku ingin tahu apakah perkataanku itu sedikit kejam atau tidak. Tapi akan sangat menjadikan jika mereka menggantungkan hidup mereka di sekitarku dan kemampuan teleportasiku. Bahkan, aku membuat rencana darurat jika seandainya kemampuan ini menghilang suatu hari nanti. Itulah sebabnya mengapa aku menabung 80.000 koin emas untuk hidup damai dalam rencana hari tuaku. Hari berikutnya, hari terakhir liburan di dunia lain. Mereka semua pun menghabiskan banyak waktu di wilayah Viscon Yamano. Contohnya seperti melihat perahu, melihat sawah, dan melakukan berbagai macam hal lainnya. Akhirnya, hari Senin jam 13.00, taman bermain pusat perbelanjaan, mereka pun pulang kembali ke bumi. Setelah Mizuha mengantar mereka kembali ke bumi dengan kemampuan teleportasinya, Mizuha pun berkata kepada mereka semua, "Ya, kalau begitu, kita selesai untuk saat ini." Setelah Mizuha mengatakan hal tersebut, mereka semua pun menundukkan kepalanya sedikit ke bawah sambil mengatakan, "Kita akan berada dalam bimbinganmu mulai sekarang." Mereka semua pun mulai pulang ke rumah masing-masing. Dan Mizuha yang melihat mereka pun berkata dalam hatinya, perjalanan telah berakhir dan orang-orang kembali ke dunia asli mereka dan kehidupan asli mereka. Dan itu berakhir dengan catatan yang bagus. Ini sebuah rahasia, tapi ketika mereka mengintip harga penjualan untuk toko umum Mizuha, mereka benar-benar memberiku teguran. Sangat mahal keuntungan ini. Harga-harga ini gila. Jajaran produk sulap. Video pembahasannya cukup untuk sampai di sini ya. Kita akan lanjutin pembahasannya di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar aku bisa lebih bersemangat membuat video pembahasan untuk kedepannya. Soreja, mata nih.